Lalu pada hari Minggu kemarin, berbagai media besar di seluruh dunia ramai-ramai merilisnya. Dalam Pandora Papers, ada sejumlah nama pemimpin dunia, politisi, pebisnis, dan pejabat publik dari 91 negara yang dilaporkan menggunakan perusahaan cangkang untuk berbagai urusan keuangan. Ada nama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di laporan skandal pajak Pandora Papers. Laporan ini memuat 6 juta file ya, yang mendirikannya biasanya itu menggelapkan pajak atau tidak melaporkan harta kekayaannya atau menyimpan harta kekayaannya di wilayah yang bebas pajak ya, agar tidak terkena pajak ya. Dua nama orang ya, pejabat di negeri ini ya sudah biasalah ya, banyak pejabat atau orang para pengusaha terpandang di negeri ini yang juga namanya masuk ya. Yang paling mengejutkan ya tadi nama Lord Pasplai. Majalah Tempo melaporkan dua nama dari Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto, ada di dalam Pandora Papers. Ribut antara Pak Luhut, dan kita menyarankan Pak Luhut nggak usah meneruskan kasusnya itu. Pasti nanti akan ada semacam gerakan kontra, dan yang saya sebut kemarin juga ada konsorsium jurnalis internasional ini ya. Dan yang muncul adalah kalau sebelumnya ada Panama Paper, sekarang Pandora Paper. Nah, biasanya kan kalau sudah dibuka kotak Pandoranya itu akan kemana-mana itu larinya, Bung Rocky. Itu saya ingat itu mitologi Pandora itu kan seorang perempuan yang akhirnya melawan perintah Dewa Zeus untuk jangan membuka kotak itu. Karena di dalamnya ada banyak kejahatan. Tapi Pandora karena dia cinta pada keadilan, dia ingin tahu apa sih isi kotak itu, kenapa nggak boleh saya buka. Kalau dia buka kotak itu. Di dalam mitologi disebutkan seolah-olah Pandora itu biang segala kejahatan itu. Karena Pandora seorang perempuan, lalu dianggap perempuan itu adalah root of all evil. Tapi kemudian peradaban membalikkan pengertian istilah kotak Pandora. Yaitu memang kotak Pandora harus dibuka karena di dalamnya ada kejahatan itu. Jadi kita berterima kasih pada Pandora Internasional, ada 600 Pandora Internasional, 600 wartawan investigasi yang memang membuka kotak itu karena di dalamnya ada kejahatan kepala negara. Beberapa kepala negara di situ, artis bahkan terlibat, dan petinggi-petinggi negara. Jadi kita ada di dalam suasana baru sebetulnya sejak 1 dekade ini untuk kembali pada social justice, pada ide keadilan. Nah itu yang dilakukan oleh pers sekarang. Karena partai politik nggak mampu untuk melakukan itu, maka jurnalis internasional bikin asosiasi untuk membongkar ketidakadilan, terutama ketidakadilan ekonomi, di mana sumber dari korupsi dan penyelundupan pajak itu dieluk-elukkan di negara-negara yang bebas pajak. Padahal sebetulnya negaranya sendiri butuh pajak. Ya, ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya pejabat di Indonesia ya. Ini ada puluhan pejabat dari berbagai negara. Tapi kebetulan di Indonesia kali ini yang disebut adalah Pak Luhut dan Pak Airlangga Hartarto. Ini bagaimanapun menarik. Ini menarik karena dua-duanya ini kan adalah menteri koordinator ya. Satu menteri koordinator ekonomi, yang satu menteri koordinator Marinvest. Jadi urusannya semua berkaitan ekonomi. Betul sih seperti dikatakan oleh Dirjen Pajak bahwa tidak selalu kaitannya dengan penggalapan pajak. Tetapi orang juga tidak bisa membantah bahwa kaitan perusahaan-perusahaan cangkang ini dalam beberapa kasus ini merupakan modus untuk menyembunyikan, untuk menghindari pajak. Ya, seluruh dunia tahu itu adalah tempat tax haven atau ya memang tempat menyembunyikan uang haram. Karena disebut uang haram karena kalau dia uang halal mestinya ada di negaranya sendiri dan bayar pajak tuh. Jadi dengan sendirinya pikiran internasional bahwa Panama, British Virgin Islands segala macam itu memang itu tempat untuk memutar uang, memutihkan uang lalu diinvestasikan ke tempat yang lain tanpa melalui proses pemenuhan wajib pajak di negara di mana kapital itu sebetulnya berasal. Jadi ini kan semacam perusahaan-perusahaan virtual yang sebetulnya bersembunyi di balik hukum negara-negara yang memang juga berupaya untuk cari keuntungan dari modal besar yang sedang diuber oleh pemerintahnya masing-masing. Jadi sebetulnya kita mau dengar sebetulnya apa komentar Sri Mulyani begitu tahu bahwa ada Pandora's Paper, dan Sri Mulyani juga seorang perempuan yang juga mesti pro pada Pandora itu sama perempuan. Jadi sebetulnya langkah pertama ya
mungkin KPK harus bertindak karena ini kan sinyal bahwa ada kejahatan pajak di situ kan. Tapi KPK nggak kita percaya lagi, maka mestinya Pak Sigit, Kapolri bisa bertindak itu dengan memakai novel Baswedan dan teman-temannya itu blessing in disguise itu. 57 reserse hebat pindah ke Kapolri dan sekarang mereka menunggu ditugaskan untuk membongkar penyelundupan pajak di Pandora's Paper. Itu dia tuh enak tuh.